Oke, jadi waktu selanjutnya saya serahkan ke murid saya ini. Nanti dia akan memperkenalkan diri untuk memulai sesi ini. Silahkan, Wanli. Oke. Eh, Baik, selamat siang Pak. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat sore waktu Pak di Australia. Selamat sore, selamat siang juga. Sekarang sudah jam 3:30 Oh, selamat siang. siang. Oke. Eh, Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Natalia Sri Wanti Anggreni. Saya dari kelas 9 SMP Negeri 3 Welang. Jadi sebelumnya terima kasih Pak karena Pak sudah menyediakan waktu karena saya yakin Pak pasti orangnya sangat super super sibuk di sana. Tapi Pak menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan ini yaitu untuk bisa saya wawancarai. Saya sangat bersyukur karena hal itu. Dan Pak, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menambah wawasan saya karena saya berada dalam posisi di mana saya masih sebagai siswa, lebih khusus saya masih berada siswa SMP dan saya harap mungkin akan ada begitu banyak pelajaran yang bisa saya dapat dari Pak. Dan saya harap Bapak juga dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, sebetulnya Pak, saya sudah mengenal sedikit tentang Pak dari Pak Apri, Oke. tapi sangat berharga sekali bagi saya karena bisa berbicara dengan Pak secara langsung seperti ini ya walaupun melalui Zoom Ya. dan maka dari itu saya ingin mengenal Pak. Yang pertama saya ingin bertanya nama lengkap Pak. Oke. Oh, wow. Terima kasih. Opening yang sangat bagus ya dari tadi dipanggil siapa? Natalia, Wanli atau Anggreni? Oh ya dipanggil Wanli. Wanli. Oke. Well, opening yang sangat bagus sekali dari Wanli. Wow, so impressed. Oke, sebelumnya supaya lebih lebih cair, tidak usah dipanggil Pak mungkin ya, Pak Afri. Yang sangat tua sekali. Mungkin panggil Kak Den ya, Kakak Den bisa. Bisa Biar dipanggil. panggil Pak. Hah? Udah tua sekali. Ya, Kak Den atau Kakak Den ya, mungkin itu lebih baik, lebih lebih santai, lebih ya general formal. Um, oke, nama saya Denis Raymond Demomando. Denis Raymond Demomando. Um, Biasa dipanggil Denis atau uh, sama teman-teman di sekolah atau murid-murid di sekolah itu biasa dipanggil Pak Den. Tapi um, hari ini kayaknya dipanggil Kak Den saja lebih cukup karena uh, sedang tidak sebagai guru. Ya. Dan, sekarang sementara berstatus sebagai mahasiswa, berstatus sebagai siswa, sama seperti Wanli juga, jadi mungkin lebih santai, lebih lebih cair kalau dipanggil Kak Den saja. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. yaitu asal Pak dari mana? Gitu. Aku Jesus. Ada sesuatu jatuh di belakang, sorry. Oke, tapi tidak apa-apa. Uh, oke, asal. Mungkin dari asal orang tua dulu. Orang tua saya, mama berasal dari Jogja. Mama saya orang Jogja. Sedangkan bapak saya berasal dari suatu desa, suatu kampung kecil di Kecamatan Ruteng, namanya Desa Benteng Kubu. Desa Benteng Kubu, Kecamatan Ruteng, itu di Kabupaten Manggarai. Dan juga ada suatu desa, bukan desa, tapi lebih ke suatu tempat namanya Wembeleng. Ya, Wembelang. Di sekitar Wembelang itu ada suatu gereja yang terkenal namanya Gereja Santo Claus. Nanti biasanya kalau orang tanya saya dari mana, dari Santo Claus, orang langsung tahu. Orang Manggarai pasti tahu Santo Claus. Santo Claus Kuwu, ya, dari sana. Saya lahir di Jogja, tapi saya tumbuh besar di Wembelang. Ya. Terima kasih juga untuk jawabannya Pak. Karena Pak tadi juga sudah bilang bahwa saya biasanya dipanggil Pak, biasanya dipanggil dipanggil Pak, dan karena sekarang posisinya sedang tidak mengajar, jadi panggil formal, panggil
santai saja. Nah, Pak sudah tentunya saya mengetahui profesi Pak yaitu sebagai guru. Ya. Nah, tapi uh, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Pak? Oke, latar belakang pendidikan, sebelum menjadi guru dan untuk menjadi guru kita harus lulus dulu dari yang namanya sarjana pendidikan, which is PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi eh, beberapa tahun lalu, tahun 2016 kalau tidak salah, sudah lama sekali ya, itu saya lulus dari PGSD, PGSD UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan S1 PGSD, dan itu menjadi latar belakang atau background pendidikan saya untuk bisa mengapply untuk profesi sekarang saya sebagai guru. Jadi eh, saya merasa bahwa yang saya lakukan sekarang ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yang mana S1 PGSD dan juga saya mengajar di eh, sekolah dasar negeri di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Manggarai Barat, namanya SDN Menjaga. Ya. Um, Baik Pak, jadi untuk yang pertama di poin masuk ke wawancara intinya ini, karena saya saat ini berposisi sebagai siswa, Hmm? dan Pak juga mungkin berposisi sebagai siswa juga, Ya. tapi ada perbedaannya tentunya. Ya, Ya. jadi ini berkaitan dengan siswa Pak. Jadi ketika Pak masih sekolah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan bagi Pak ketika Pak masih sekolah dahulu. Maksudnya ketika masih menjadi seperti saya. Oh, wow, pertanyaan yang menarik. Pengalaman yang paling berkesan. Eh, ada suatu pengalaman waktu saya masih SMA. Waktu saya masih SMA. By the way, saya SMA bukan di daerah Kabupaten Manggarai, tapi dulu saya ikut paman saya di Kabupaten Kupang. Itu ada suatu tempat yang lumayan sangat terpencil, tapi itu dekat perbatasan sama Timor Leste. Jadi itu saya bersekolah SMP dan SMA di yang mana daerah yang sangat terpencil, akses internet tidak ada, akses semua segala sesuatu internet dan lain-lain, bahkan ke Kota Kupang itu sangat jauh. Jadi segala segala sesuatu tentang sangat-sangat terbatas. Nah, waktu saya SMA, saya sangat ingat ingat sekali, saya punya seorang guru. Saya punya seorang guru. Beliau adalah guru mulok, muatan lokal. Waktu itu saya uh, sangat senang dengan beliau karena sosok beliau yang sangat mengajar, sangat enak, sangat friendly, sangat mensupport, memberi dukungan kepada siswanya sehingga saya merasa disupport dan didukung. Jadi walaupun dia seorang guru mulok, tapi bisa membuat saya berpikir, oh ternyata menjadi guru seasik ini, walaupun cuma guru mulok. Jadi kita diajari bagaimana cara tanam tomat, jadi tanam tomat, kemudian cara merawat, cara bagaimana merawat hingga dia tumbuh besar, berbuah, kemudian pemasarannya bagaimana sehingga menghasilkan uang. Jadi hal yang simpel dan sederhana, tapi bagi saya itu sesuatu yang berarti. Jadi pengalaman saya belajar dengan guru tersebut menjadi suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dan sesuatu inspirasi baru bagi saya. Oh ternyata sepertinya menjadi guru bukan ide yang buruk karena eh, kita bisa menggerakkan hati, bisa menggerakkan pola pikir seseorang, bisa merubah nasib seseorang mungkin ya di masa depan kita tidak tahu karena impact dari guru bagi saya itu sangat-sangat besar. Sehingga saya mengabdikan diri saya sebagai guru walaupun ada banyak juga peluang-peluang di luar sana yang sebenarnya bisa diambil selain guru ya. Wow, sepertinya saya sangat mengapresiasi tentang itu Pak karena Pak bisa dari hal kecil seperti itu Pak sudah bisa mendapatkan sesuatu hal yang sampai membuat Pak seperti ini karena kan Pak bilang tadi untuk menjadi seorang guru oh, ternyata asik seperti ini. Berarti dari pengalaman seperti itu saja Pak. Iya, 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 Pak benar. bisa Benar. Jadi dulu waktu SMP SMA, em, saya bisa dikatakan murid yang cupu. Murid yang cupu itu kayak murid yang tidak terlalu mencolok, murid yang ya seperti murid-murid normal lainnya. Juara pun tidak, kemudian berpenampilan bagus pun tidak. Pokoknya yang ya biasa-biasa saja. Tapi em, dibully juga tidak. Tapi maksudnya eh,
saya rasa kalau ke sekolah juga ya seperti biasa-biasa saya, tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi ketika saya bertemu dengan guru saya ini, guru mulok ini, dia mengajar saya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, saya merasa, uh, eh, ada sesuatu gairah, ada sesuatu semangat untuk ke sekolah. Oh, nanti ke sekolah ketemu guru ini lagi, jadi semangat terpacu begitu. Oke. Eh, Terima kasih untuk jawabannya Pak. Itu juga menginspirasi saya. Oh, ternyata Pak ini dari hal-hal seperti itu sudah menjadi sebuah hal yang memotivasi, hal yang berkesan sekali. Saya pun tidak berpikir sampai ke arah sana sekali Pak. Nah, jadi sekarang kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan siswa masih. Hmm? Pelajaran kesukaannya Pak ketika masih sekolah, entah itu mungkin SMP atau SMA, karena kita sudah mengetahui pelajaran kesukaan kita biasanya di Pelajaran kesukaan. Dulu saya punya pelajaran yang paling saya sukai, yang kalau setiap kali ada pelajaran itu saya selalu semangat. Mungkin karena gurunya juga, eh, ya, ya, ya. karena gurunya juga waktu itu. Itu tadi ada bahasa Inggris sama mulok itu. Jadi dua mata pelajaran yang saya sangat suka itu ya. Kalau ada dua pelajaran itu, saya pasti datang ke sekolah. Makanya saya pasti semangat. Jadi saya lihat roster misalnya. Ada roster yang saya tempel di kamar, yang saya tulis atau saya copy dari sekolah. Saya lihat, oh hari ini ada pelajaran ini. Oh, semangat jadi ke sekolah. Jadi kenapa bahasa Inggris? Eh, Bagi saya bahasa Inggris itu seperti apa ya? Tiket, seperti tiket. Jadi supaya Wanli tahu, di luar sana itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang hanya bisa diakses menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak bisa bisa bahasa Inggris, kita tidak tahu ternyata ada banyak pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang kita bisa akses menggunakan bahasa Inggris. Kemudian itu juga membuka, waktu itu saya sudah sadar bahwa dengan bisa berkemampuan bahasa Inggris itu bisa 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 sekali untuk membuka banyak peluang peluang apapun itu, sehingga eh, saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu eh, gurunya juga mensupport, jadi saya ingat sekali waktu itu saya dikasih hadiah kamus kamus bahasa Inggris. Ya, saya bahagia sekali, saya senang sekali. Kamusnya masih saya simpan di rumah. Hadiah dari guru bahasa Inggris saya. Nama guru saya waktu itu Pak Jack. Dia orang Rote. Ya. Kalau yang kedua tadi mulok itu karena salah satu pelajaran di luar kelas, banyak banyak tentang kreativitas, banyak tentang kegiatan luar sekolah, di luar ruangan, dan juga sesuatu yang tidak akademik. Jadi saya mencoba untuk membalance antara yang akademik dan juga tidak akademik. Seperti itu. Terima kasih juga Pak untuk semuanya jawaban Hmm? berkaitan lebih khusus berkaitan bahasa Inggris kan. Jujur Pak, eh, saya juga dari Pak ini saya bisa menyadari bahwa oh ternyata benar yang orang-orang bilang bahwa penget- pengetahuan kalau misalnya kita paham di bahasa Inggris, karena banyak pengetahuan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris saja. Jadi itu juga ya itu juga menjadi sebuah dorongan bagi saya untuk bisa terus belajar bahasa Inggris. Ya, ya, bagus, bagus. Jadi Ya. syukur kalau misalnya Wani akan lebih baik kalau di kesadaran itu ada dari sekarang. Kesadaran itu dari sekarang. Jadi kalau uh, bagi saya waktu itu mungkin agak terlambat karena mulainya dari SMA. Tapi kalau misalnya dari SMP atau SD itu akan lebih baik lagi karena kita lebih mempersiapkan diri kita sejak dini. Jadi semakin bahasa Inggris itu soal hmm, bagaimana kita semakin cepat dan semakin sering terpapar dengan pembelajaran-pembelajaran itu, seperti itu. Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi pasti dalam posisi kita sebagai siswa, lebih khususnya karena ini tadi berkaitan dengan siswa, Ya. pasti ada begitu banyak tantangan, Hmm. segala rintangan, dan mungkin Pak juga punya tantangan, masalah ketika saat masih sekolah dulu, Ya. dan bagaimana cara Pak untuk menghandle tantangan-tantangan itu? Oh, tantangan. Oh, menarik. Yang kayak seperti yang tadi kalian sudah sampaikan, sekolah saya dulu itu sekolah yang bisa dikatakan sangat terpencil ya. Eh, Jaringan internet belum ada, dan juga waktu zaman-zaman kami itu, waktu itu saya SMP dan SMA saya tidak pegang HP, saya tidak punya HP. Jadi menurut saya untuk akses ke informasi itu sangat-sangat terbatas, sehingga
salah satu tantangan yang saya alami itu mungkin itu ya. Ini saya pengen tahu tentang sesuatu, tapi ini menghadapnya kemana ya? Maksudnya mencarinya kemana? Mencarinya kemana? Kayak misalnya kalau sekarang kan sangat gampang kan Google. Kalau ada mau cari informasi, oh tinggal ketik di Google, kemudian oh langsung keluar. Atau mungkin lebih advance lagi kita langsung ke ChatGPT dan ketik promptnya apa yang kita mau, langsung semua dikeluarkan dengan sangat cepat. Tapi zaman-zaman dulu, zaman-zaman masih kayak kalau kita mau 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 tahu sesuatu buku, bacanya di buku. Kalau mau segala eh, tahu tentang hal baru, carinya di perpustakaan seperti itu. Jadi syukur-syukur waktu itu perpustakaan ada, sumber buku ada, yang tidak ada itu tantangan yang itu tadi, yang internet, kemudian listrik juga waktu itu belum ada. Jadi mungkin tantangannya lebih ke arah-arah yang ke sana seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oh, berarti kami berada di zaman yang sangat-sangat bersyukur berarti Pak ya dibandingkan Ya, ya. zaman-zaman. Hmm. Ya, bersyukur sekali. Mungkin adik-adik sekarang ini sangat 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 bersyukur karena dengan adanya teknologi yang sekarang segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat sekali perputaran informasi, pertukaran bahkan perputaran uang, perputaran lain-lain. Jadi sangat sangat cepat. Yang mana sebenarnya ada positif dan negatifnya juga. Jadi bukan bukan segala sesuatunya positif. Jadi ada hal negatifnya juga. Kalau zaman-zaman kami dulu, mungkin zaman-zaman kami dan Pak April juga dulu, eh, segala sesuatu bergerak dengan sangat lambat, slow motion. Tapi itu juga ada positifnya. Jadi bergerak dengan sangat lambat, tapi benar-benar membuat kami, oh lambat tapi pasti begitu. Tapi kalau yang sekarang, kalau yang adik-adik sekarang, segala sesuatu cepat, semuanya serba instan, semuanya serba eh, gampang untuk dicapai. Jadi kadang yang saya perhatikan secara pribadi, mungkin adik-adik itu ini berlaku untuk general, untuk berlaku untuk umum kayak eh, mungkin kurang menghargai atau kurang mengapresiasi bagaimana yang mereka dapat, apa yang sudah mereka dapatkan sekarang seperti itu. Ya, Pak. Ya, untuk Pak bilang itu bahwa sekarang dengan berkembangnya teknologi secara pesat, terus begitu banyak sekali hal-hal yang bisa kita akses secara cepat, kita bisa mencari jawaban ini itu secara cepat, itu bisa membuat kita sebetulnya seperti yang Pak bilang ada Ya, positifnya, ada negatifnya. ya. Nah, Pak, ini di poin selanjutnya yang mau saya tanyakan itu adalah ini mungkin akan menjadi tamparan keras dari jawaban Pak, ini mungkin akan menjadi tamparan Mhm, keras untuk lebih khusus saya pribadi karena masih berada dalam posisi saya sebagai siswa mhm, yang masih SMP. Nah, menurut Pak, seberapa besar sih Pak, seberapa penting itu belajar, seberapa penting itu sekolah? mhm. Ya, menurut Pak. Eh, ini pertanyaan filosofis sekali ya. Seberapa penting? Oh, oke. Pertanyaan yang menarik. Kalau ditanya seberapa penting sekolah, jawaban saya mungkin sangat simpel. Sekolah tidak akan membuat kita menjadi orang kaya, tapi dengan bersekolah mungkin kita tidak akan menjadi terlalu miskin. Maksudnya begini, em, bersekolah bukan berarti kalau misalnya kita sekolah lulus SMP, lulus SMA, kemudian lulus S1, kemudian kita tiba-tiba menjadi kaya. Tidak. Kita, menurut saya kita menjadi manusia seutuhnya. Karena bagi saya pendidikan itu sangat 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 ini ya, sangat sangat penting dan juga saya merasakan impact dari pendidikan di kehidupan saya dan juga di kehidupan keluarga terdekat, kolega, teman-teman terdekat. Jadi itu tadi kalau saya rasa sekolah itu sangat 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 penting. eh, itu memberikan kita pengetahuan baru, memberikan pola pikir yang baru. Jadi dengan bersekolah, peluang kita untuk hidup lebih baik itu sangat besar. Jadi tidak akan membuat kita kaya, tapi membuat peluang kita hidup dengan lebih layak menjadi sangat besar. Seperti itu. Jadi kita pegang ijazah S1, kita bisa apply kerja apa saja. Kita bisa melamar kerja apa saja. Kita bisa bekerja apa saja di luar sana. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kita punya background pendidikan, tapi itu tiket yang besar, itu bekal yang sangat besar bagi kita supaya, oh, karena apa? Bukan cuma pengalaman yang berkaitan dengan jurusan yang kita pelajari saja. Jadi
menurut saya dengan bersekolah kita belajar tentang hidup, kita belajar tentang kehidupan, kita belajar tentang orang, kita belajar tentang bersosialisasi, kita belajar hal-hal baru, kita belajar sesimpel belajar bagaimana cara memperkenalkan diri, bagaimana cara membawa diri, bagaimana cara kita ngobrol dengan orang, bagaimana cara memulai percakapan dengan orang dengan baik. Jadi percakapan-percakapan, pertemuan-pertemuan itu membuka banyak peluang. Kadang kita bertemu dengan orang baru. Kalau saya secara pribadi, saya selalu berpikir atau saya selalu percaya kalau pertemuan-pertemuan dengan orang baru itu akan membawakan berkat, akan memberikan banyak nilai-nilai tambahan dari kita. Jadi saya kalau setiap kali bertemu sama orang, pasti ada sesuatu yang saya dapatkan. Entah itu berupa nilai, entah itu berupa pemikiran baru, pola pikir baru, seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Ya, ya betul yang Pak bilang itu. Oke, berarti ini pelajaran yang harus saya ambil bahwa berarti sekolah itu atau belajar itu sangat-sangatlah penting ya Pak ya. Ya, ya. Sangat penting. Ya, oke. Ya. Kembali ke tadi Pak, seperti yang Pak bilang bahwa dengan berkembangnya teknologi secara pesat ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya. Dan saya juga merasa bahwa ketika saya melihat di sekitar saya, melihat teman-teman, bahkan diri saya sendiri pun, dengan berkembangnya teknologi secara pesat ini, misalnya HP, terus ada begitu banyak Media aplikasi-aplikasi sosial, di ya. dalamnya, yang hanya untuk dampak negatifnya ini Pak ya, yang hanya akan mengambil atensi kita sepenuhnya, bahkan sepenuhnya, maksudnya kita terdistraksi karena hal-hal itu. Benar. Kita terdistraksi karena HP, ya karena aplikasi-aplikasi itu. Ya. Dan memang hal-hal seperti itu membawa sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang hanya bersifat semu. Maka dari itu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan saya pribadi, mungkin juga untuk orang lain yang mungkin ya dapat pelajaran ini. Jadi bagaimana sih Pak di era gemurnya teknologi, berkembang pesatnya segala gadget, ini aplikasi-aplikasi HP, bagaimana sih Pak cara atau tips belajar efektif Oh, di era zaman ya, seperti ya. ini? Berbicara tentang belajar, saya percaya setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing ya. Tapi dan juga setiap orang itu memiliki apa kecenderungan untuk ini belajarnya dari sumber yang mana dulu, dari mana belajar yang baik dan benar nih, begitu. Dan biasanya orang akan menemukan namanya pattern untuk belajar. Pattern itu seperti pola bagaimana, oh, sepertinya saya belajar dengan cara ini akan saya lebih nyaman, begitu. Nah, contoh misalnya, saya secara pribadi, misalnya saya mau belajar, oke, kembali ke bahasa Inggris. Saya mau belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar menggunakan eh, apapun atau segala sumber daya yang menurut saya bisa mendukung saya untuk belajar, tapi dengan catatan yang harus saya sukai. Jadi kalau saya mencoba untuk mengaitkan dengan tadi perubahan di era sekarang, kemudian dengan gadget, dengan banyak aplikasi-aplikasi di media sosial, itu saya lebih ke bagaimana caranya supaya saya yang mengontrol mereka aplikasi-aplikasi ini atau media-media sosial ini bukan membiarkan mereka atau media sosial ini yang mengontrol saya. Jadi lebih ke kontrol diri, lebih ke kontrol diri. Jadi misalnya kita buka TikTok hari ini, kita buka TikTok baru bangun langsung buka HP, kebanyakan seperti itu ya. Buka HP kemudian kita scroll 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 scroll. Hmm. TikTok memiliki apa namanya itu kecenderungan untuk membaca apa yang kita sukai, apa yang kita minati sehingga dia akan membombardir kita dengan banyak konten-konten seperti itu sehingga kita tidak akan selesai, kita tidak akan mau stop, which is sangat berbahaya. Jadi kontrol diri sendiri akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita belajar. Jadi kalau dari saya secara pribadi, saya berusaha untuk mengontrol balik. Jadi saya yang memanfaatkan platform-platform tersebut untuk belajar. Contoh lagi misalnya, kembali lagi belajar bahasa Inggris. Karena saya suka nonton film, saya
saya pakai aplikasi misalnya let's say Netflix atau HBO atau lain-lain banyak sekali di luar sana. Saya pakai mereka untuk membantu saya untuk belajar. Jadi di saat yang sama saya bersenang-senang, saya rekreasi secara online, tapi saya juga belajar. Kemudian eh, TikTok misalnya, banyak sekali video-video yang berkaitan dengan pendidikan di TikTok. Jadi jangan salah, TikTok tidak selalu negatif. Jadi banyak sekali eh, konten-konten pendidikan di TikTok yang mana bisa sangat membantu kita. Jadi eh, tahun lalu saya bahkan menemukan beberapa beasiswa itu dari TikTok. Jadi ada beberapa beasiswa-beasiswa menarik itu yang di TikTok. Jadi, oh, saya bilang menarik. Jadi setelah lihat di TikTok, lihat sekilas ininya, kemudian oh sangat menarik. Kemudian dilihat lagi, kita tinggal ketik saja di TikTok tuh. Misalnya kita tertarik ke apa. Jadi ada beberapa beasiswa-beasiswa yang saya temukan di TikTok. Jadi itu yang men-trigger saya untuk melakukan research lebih dalam atau menggali lebih dalam di platform-platform yang lain, Google atau di mana. Jadi lebih ke cari tahu gitu. Seperti itu kan. Baik, terima kasih Pak. Oke, oh berarti Pak yang harus mengontrol, bukan mereka, bukan. Ya, oke. Jangan Oke. biarkan mereka mengontrol kita. Jadi kita yang harus mengontrol. Ya. Oke, baik Pak. Oke. Um, Terima kasih Pak itu untuk bagian pertamanya tentang siswa dan juga ketika Pak menjadi siswa dan juga cara belajar dan lain sebagainya. Dan sekarang masuk ke yang berikutnya Pak menjadi guru ini. Mhm. Oh, kalau untuk tempat Bapak mengajar tadi kan di SDN Dan menjaga. Itu kecamatan Menjaga Komodo. SDN. Ya. Oke, ya, di SD berarti Pak di SDN Menjaga. Yes. Ya. Ya. Uh, Kira-kira sudah berapa lama Bapak mengajar? Tadi dibilang untuk panggil Kak saja. Ya, Tapi panggil Kak. sepertinya sudah sangat terlanjur. Ya, tapi sepertinya sudah sangat terlanjur. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Santai, santai. Ya. Oh, santai. Nah, Uh, sudah berapa lama Pak mengajar di SDN Menjaga? ya. Saya memulai profesi saya sebagai guru itu sekitar 5 atau 6 tahun lalu. Tepatnya tahun 2019. Jadi sekarang sudah 6 tahun. Jadi antara gap atau perbedaan antara saat saya lulus S1, which is tahun 2016 dengan saat mengajar itu sekitar 3-4 tahun. Jadi setelah itu saya mendaftarkan diri saya untuk mengabdi sebagai guru tahun 2019 sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 5 atau 6 tahun lah. Oh, berarti sudah. Ya. Baik, terima kasih juga Pak. Dan sekarang ini pertanyaan kembali, sepertinya akan tentunya kembali ke belakang sih Pak. Mhm. Kenapa Pak mau menjadi guru? Mungkin tadi Pak sudah menceritakan bahwa tentang guru mulok, terus guru Ya. bahasa Inggris. Mungkin itu menjadi salah satu, tapi mungkin Pak juga bisa men-share secara spesifik kenapa Pak mau menjadi seorang guru. Oh iya, beberapa selain karena tadi alasan yang tadi saya sudah sampaikan di awal karena saya memiliki seorang guru yang merupakan sosok yang sangat inspiratif bagi saya. eh, Tentu hal itu tidak berhenti di situ saja. Jadi bukan berarti oh kita sudah dapat inspirasi terus kita tidak melakukan apa-apa terhadap inspirasi yang kita dapatkan, tidak. Jadi eh, lebih ke aksi apa lagi yang kita lakukan setelah itu. Jadi sehingga pada waktu itu saya mencari beberapa informasi-informasi untuk kira-kira lewat mana supaya dapat berkuliah, bisa berkuliah atau melanjutkan pendidikan sebagai guru. Jadi supaya Wanli ketahui, Kak Den ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Eh, Bapaknya Kak Den sudah meninggal beberapa tahun lalu, tahun 2025 tahun lalu, saat kami masih kecil-kecil. Otomatis eh, tidak ada support lagi dari orang tua untuk bagaimana cara melanjutkan pendidikan. Tapi eh, waktu itu Kak Den tidak melihat itu sebagai kekurangan, tapi lebih ke melihat itu sebagai peluang, sebagai privilege, bagaimana caranya ini bekerja keras ini supaya bisa tetap bertahan hidup ini, supaya tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kembali lagi yang seperti saya bilang tadi, bersekolah bukan untuk kita menjadi kaya, tapi kita bisa hidup lebih layak. Jadi berdasarkan dari pegangan hidupnya Kak Den yang tadi itu, kalian berpikir, oh oke, kayaknya harus tetap melanjutkan sekolah. Jadi
kembali ke pertanyaan kenapa pengen jadi guru. Jadi waktu itu, waktu di SMA, kalian dapat tawaran beasiswa, beasiswa dari guru. Kebetulan di zaman-zaman SMA itu bagi saya suatu zaman atau ada bagian dari kehidupan yang sangat membuat saya bersyukur karena banyak kenang-kenangan indah, banyak berkat-berkat yang saya dapatkan waktu SMA. Jadi waktu SMA itu kalian cukup mencolok ya di SMA. Tidak seperti waktu SMP. Waktu ini kalian sama mencolok karena selama 3 tahun belajar di SMA, kalau ada pramuka, kalian jadi ketua ambalannya, ketua ambalan pramuka. Bukan satu periode tapi 2 periode. Dari kelas 11 sampai kelas 12. Di saat yang sama, merangkap juga menjadi ketua OSIS. Jadi itu pun juga 2 periode. Ketua OSIS 2 periode. Jadi ketua OSIS di SMA dengan banyak murid sekitar 600, 700, ada juga sempat 1000 begitu. Jadi saya fisik secara fisik saya kecil, saya tidak terlalu apa, tapi eh, karena itu tadi tidak tahu, mungkin karena disiplin, karena mungkin teman-teman juga suka, jadi saya didorong terus jadi ketua OSIS. Jadi selama 2 tahun. Jadi pengalaman itu membuat saya eh, banyak belajar dan juga ada plusnya. Plusnya saya dekat dengan guru. Jadi itu yang tadi saya bilang membangun relasi, dekat sekali dengan guru, dengan kepala sekolah dekat. Jadi suatu ketika saya ingat kepala sekolah panggil saya. Kepala sekolah saya orang Sumba, namanya Pak Aster. Saya masih ingat Pak Aster. Pak Aster panggil saya ke ruangan. Dia bilang, kakak sini dulu. Nah, kakak sini dulu. Ini bapak ada dapat informasi beasiswa. Kakak mau tidak? Nah, dia bilang saya begitu. Dalam hati saya, Tuhan, aduh terima kasih banyak. Ini kayaknya jalan ini. Terus saya bilang, mau bapak, mau, begitu. Jadi waktu itu kalian ditawarkan beasiswa dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Jadi kayak itu mereka suatu yayasan besar di Indonesia dan juga yayasan Kristen terbesar yang bergerak di pendidikan, eh, khususnya untuk sekolah Kristen ya. Jadi kalau waktu itu dapat beasiswa itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pendidikan saya karena semuanya di cover, semuanya dibiayai dengan gratis. Pokoknya banyak manfaatnya waktu itu. Tapi waktu itu entah kenapa ada kesalahan teknis atau bagaimana, jadi tiba-tiba nama saya hilang dari situ. Jadi peluang itu hilang. Tapi setelah peluang itu hilang, tidak patah semangat, tidak apa, pasti bilang segala sesuatu yang diambil dari kita oleh Tuhan berarti bukan sesuatu yang buruk. Itu berarti mungkin Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Jadi beberapa minggu kemudian saya dipanggil lagi oleh Bapak Kepala Sekolah saya, panggil lagi, dia bilang, kakak, Bapak minta maaf, entah kenapa ini kau punya nama ini hilang dari ini list ini, mungkin tidak lolos atau bagaimana bagaimana, Bapak juga tidak tahu. Tapi ada tawaran lagi, ada beasiswa lagi, begitu. Beasiswanya untuk jadi waktu itu belum dikasih tahu beasiswanya untuk bersekolah apa, tapi saat itu saya bilang, oh yang penting beasiswa, yang penting melanjutkan sekolah, apapun jurusannya saya ambil. Hmm, apapun jurusannya saya ambil. Sebenarnya salah, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya kita belajar sesuatu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan minat kita. Jadi kita bisa akan lebih santai, akan lebih menjalannya dengan baik. Cuman waktu itu saya berada di keadaan yang kepepet, jadi saya bilang, tidak apa-apa, saya ambil sudah gitu. Jadi saya diantar ke Surabaya, kemudian bersekolah di sana, kuliah di sana. Awalnya, oh ya, di jurusan PGSD. Jadi waktu itu kalian berpikir, oh mungkin sampai sana baru bisa pilih jurusan, mungkin ya. Tapi ternyata sampai sana namanya sudah didaftarkan, sudah diregiskan untuk berkuliah sebagai mahasiswa PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi tidak ada opsi lain. Mau mundur lagi, mau balik lagi ke NTT tidak bisa lagi. Jadi saya menjalani apa yang tidak saya sukai. Tapi semester 1, semester 2 berantakan itu tadi karena kita menjalani sesuatu yang bukan passion kita, tapi semakin ke sini kayak ada perenungan bahwa oh mari kita lihat sesuatu dari sisi positifnya. Banyak banyak siswa-siswa atau banyak teman-teman di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang sama, dibiayai oleh pemerintah full, dapat makan, dapat biaya sekolah, dapat uang saku, dikasih asrama, dimasakin hari, tiap hari makan 3 kali sehari, dikasih study tour kemana-mana, which is pengalaman yang sangat berharga dan juga tidak semua orang bisa dapat. Jadi kembali lagi bersyukur. Jadi dari kata bersyukur itu, hmm, kalian bisa sadar bahwa oke, sepertinya ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang harus uh, dikembangkan dan dijalankan dengan baik. Jadi mulai saat itu kembali belajar dengan baik, kembali belajar dengan giat.
untuk jadi guru seperti itu. Dan lulus, puji Tuhan lulus dengan sangat baik, lulus cum laude, kemudian langsung uh, dikasih kesempatan untuk ambil sertifikat pendidik atau sertifikasi langsung. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada program itu, tapi kami langsung gitu. Jadi sangat sangat bersyukur. Kira-kira begitu. Oh, berarti Pak ini sebetulnya tidak, berarti tidak terlalu memiliki, eh, maksudnya passionnya tidak di guru sekali atau memang Ya, bagaimana Pak? guru tapi guru bahasa Inggris, jangan guru PGSD, guru SD. Ya, mungkin waktu itu kalau guru bahasa Inggris saya suka. Waktu itu passionnya tetap di guru, tapi dengan jurusan yang berbeda. Pengennya guru bahasa Inggris. Ya, Oh, baik Pak. Em, karena Pak sudah, karena Pak kan sudah menjadi seorang guru, dan sudah pasti ketika menjadi seorang guru ada begitu banyak suka dan duka. Apa sih Pak suka dan duka ketika menjadi seorang guru, dan bagaimana cara Pak untuk menghadapi suka dan duka itu? ya, saya ingat betul beberapa tahun lalu sebelum saya memutuskan untuk menjadi guru. Jadi setelah Kak Den lulus kuliah, itu di kampung di Wembeleng itu pergi lamar ke banyak sekolah, mungkin sekitar 7 sekolah. Lamar keluar masuk ke rumah kepala sekolah, pergi lamar dengan Pak Den punya Bapak Koe, bawa ayam, bawa tuak, bawa bir, begitu-begitu. Sampai ayamnya nenek habis, tidak lolos, ini tidak diterima oleh kepala sekolah. Iya, ya Kak, karena 7 sekolah Kak tidak diterima. Jadi sempat putus asa. Kayak em, ini apa yang salah? Perasaan saya sangat pede dengan saya punya kemampuan untuk mengajar dan juga saya merasa saya lulusan yang baik dan saya merasa saya layak jadi guru. Tapi entah kenapa eh, tidak diterima begitu. Tapi saya berpikir oh ya sudah mungkin belum rezeki, mungkin ada sesuatu yang lebih baik mungkin. Akhirnya waktu itu karena saking stresnya kalian bukan diundang, dipanggil sama kakak sepupu di Labuan Bajo. Dia bilang, oh kalau kau ini stres di kampung, mending ke Labuan Bajo saja begitu. Kita jalan-jalan begitu. Jadi waktu itu pertama sekali kalian ke Labuan Bajo, eh seumur hidup baru ke Labuan Bajo, kemudian langsung diajak eh kakak sepupunya kalian itu dia dive master. Jadi dia guide dan juga dive master. Dive master itu yang orang yang eh, guide untuk diving atau gurunya divers, gurunya penyelam, kegiatan dalam air itu yang menyelam itu. Kakaknya Kaden dia dive master. Dive master yaitu suatu profesi yang sebagai guide untuk menyelam seperti itu. Kemudian Kaden diajak ke sana. Sampai di sana langsung diajak eh, trip dengan kapal, waktu itu kapal yang paling mewah ya di Labuan Bajo namanya Kajoma, kapal besar. Jadi 3 hari. Jadi, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Kemudian saya bilang, ternyata di belahan bumi Flores bagian barat ini ternyata ada kehidupan yang seperti ini, ada alam yang sangat indah seperti ini, sehingga membuat saya berpikir, mungkin lebih baik kerja di sini, mungkin ya. Kayaknya saya suka tempat ini begitu. Saya pikirnya waktu itu begitu. Saya sudah lupa itu jadi guru tuh, lupa, saya tidak mau jadi guru karena pernah patah hati, pernah kayak ini kenapa tidak diterima, sudah lamar kemana-mana tidak diterima begitu. Jadi akhirnya saya kerja di pariwisata. eh Kalian ingat-ingat betul kerjanya pertama kalian di pariwisata itu jadi apa namanya itu, resepsionis di hotel ya, resepsionis di hotel, angkat-angkat koper, terima-terima tamu, dan kesempatan itu kalian tetap gunakan untuk berlatih bahasa Inggris. Jadi kalian yang sudah lulusan S1 tidak gengsi untuk minta diajarkan oleh adik-adik yang lulusan SMIP karena mereka lebih ahli. Karena mereka lebih jago bahasa Inggris, lebih ahli dalam hospitality, lebih ahli dalam bagaimana bagaimana cara omong dengan tamu begitu. Jadi mereka lebih ahli. Jadi kalian tetap minta diajari oleh mereka selama 2-3 tahun begitu. Kemudian long story short, ketemu dengan beberapa orang, ketemu beberapa kenalan, ketemu orang-orang baru, kemudian ditawari pekerjaan baru, kemudian ditawar jadi guide, ditawar jadi fotografer begitu. Jadi saat jadi guide punya banyak kesempatan lagi untuk ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang besar,
kayak bupati, kemudian kayak gubernur dari daerah-daerah lain, artis-artis terkenal kayak Pevita, kayak siapa lagi? Banyak uh, Pevita Pierce, kemudian banyak lagi seperti Rezky Aditya, seperti Tasya Farasya. Pokoknya banyak nama-nama terkenal yang kalian bawa sebagai tamu. Suatu ketika kalian ketemu dengan bapak-bapak dari Kementerian Pendidikan. Nah, mereka waktu itu ada satu grup besar dari Kementerian Pendidikan. Kemudian ngobrol, bertanya, tanya jawab, kayak sharing-sharing. Kemudian dia kaget saat tahu kalau latar belakangnya Kaden itu guru SD atau lulusan S1. Kemudian tiba-tiba dia omong begini. Kalian masih ingat dia punya kata-kata, masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Dia bilang, "Oh, adek," dia panggil adek. "Adek, kalau kamu sebagai putra daerah tidak mau mengabdi kembali ke daerah kamu sendiri dan mengharapkan orang luar ini notabene kayak orang-orang dari Jawa, orang-orang entah dari mana yang datang untuk mengajar kalian atau mengajar murid-murid di sini, berarti jangan harap pendidikan kalian akan maju." Begitu. Dia bilang begitu. Jadi itu kayak perenungan, oh oke, ini kita putra daerah jadi mungkin akan lebih baik untuk kembali ke mengabdi ke daerah. Jadi itu menjadi titik balik Kak kembali ke dunia pendidikan untuk ya mengajar sampai sekarang. Terlalu panjang jawabannya Kak Den. Tidak, tapi sangat sangat membuat sangat sangat pelajaran yang sangat berharga untuk saya juga, Pak. Iya, iya, iya. Jadi itu tadi, kembali yang Kak Den bilang, setiap pertemuan kita dengan orang-orang, siapapun, itu menjadi peluang. Jadi, let's being genuine. Kayak, kita harus menjadi diri kita sendiri, kita jangan fake, kita jangan jangan jadi orang lain. Jadi, kita bisa dilihat orang sebagai orang yang genuine. Jadi, ya pertemuan dengan orang akan jadi sangat menarik, membuka banyak berkat, membuka banyak peluang. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih ada begitu banyak sekali hal-hal pelajaran yang baik dari Pak yang Pak ceritakan ini tadi. Dan oh ini Pak, seharusnya ini tadi dipertanyakan di awal sekali setelah Pak sudah memberitahu di mana Pak mengajar. Hmm. Tapi ini baru ditanyakan first impression ketika menjadi seorang guru. Maksudnya hal Oh, ketika oke. pertama kali menjadi seorang guru, Pak. Ya. Hmm, saya ingat betul tempat Kak Den mengajar yang sampai sekarang itu memang daerah terpencil ya. Jadi waktu itu lagi musim hujan. Memang dia tidak jauh dari Labuan Bajo, cuman akses jalan waktu-waktu itu sampai sekarang juga masih masih buruk sekali, lumpur, masih kayak susah susah sekali untuk lewat ke sana kalau hujan. Kemudian waktu itu juga belum ada listrik, belum ada internet. Jadi benar-benar kayak di yang pedalaman terpencil sekali. Jadi pas hari pertama ke sekolah itu pertama ke sekolah untuk lapor diri musim hujan. Ini Pak Den dari karena hari pertama saya sangat ini kan sangat deg-degan, sangat excited kayak saya kayak sangat hari pertama ayo let's go. Jadi sampai di tengah jalan hujan, kemudian lumpur setengah mati lewat. Waktu itu bawa motor yang agak besar jadi agak kesulitan, lumpur semua begitu. Jadi harus capek dengan usaha yang sangat ini capek tapi tetap sampai juga di sekolah puji Tuhan. Terus tiba-tiba saat sampai di sekolah disambut oleh eh, murid-murid, disambut oleh anak-anak murid. Mereka berlarian, mereka penasaran. Ini siapa? Ini siapa? Ini orang baru. Kenapa baru dilihat begitu? Jadi mereka penasaran. Tapi belum kan hari pertama toh, jadi belum kenal dengan siswa. Mereka tidak tahu nih ini gurunya. Tapi dengan polosnya anak-anak ini datang, kemudian mereka langsung bawa air, suruh cuci kaki, cuci tangan, kemudian langsung bersihkan keadaan punya motor, cungkil-cungkil lumpurnya. Jadi kayak apa ya? Hati hati kalian tuh kayak terenyuh kayak seperti kayak oh this is so good, like this feeling is so good. Jadi lebih ke eh, oh, oke, jadi kita ternyata walaupun kita merasa diri kita biasa-biasa saja, ternyata kita bisa menjadi berarti buat orang-orang lain. Ya, seperti itu. Jadi itu pengalaman saat saya pertama kali jadi guru. Jadi sangat berkesan uh, merasakan atau merasakan pengalaman yang belum pernah dirasakan, merasa dibutuhkan, merasa dihargai, dihormati seperti itu. Which is sangat-sangat bahagia.
kasih Pak. Dan Hmm. mungkin ini monoton sekali sebentar Pak. Salah, itu jawab saya langsung tanya. Tapi Tidak eh, boleh. ya, eh, apa harapan Pak untuk siswa-siswi yang sedang Pak ajar sekarang? Mungkin ada Ya, harapan. sebagai guru, saya juga memposisikan diri sebagai orang tua kan. Walaupun saya juga belum tua sekali, tapi sebagai guru sekali lagi saya juga memposisikan diri saya sebagai orang tua. Jadi orang tua selalu menginginkan hal yang terbaik terjadi kepada anak-anak didik mereka. Jadi saya juga demikian. Saya juga mengharapkan anak-anak atau peserta didik saya itu sukses uh, dan bahagia. Itu yang paling penting. Kalau bahagia tapi tidak kalau sukses tapi tidak bahagia juga tidak baik. Jadi akan lebih baik kalau di saat yang sama sukses dan bahagia. Jadi mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, mereka bisa hidup dengan lebih layak, mereka bisa mengeksplor banyak pengalaman di luar sana, merasakan hal-hal baru atau mungkin kalian juga berharap mereka bisa lebih baik lagi dari kalian. Seperti itu. Eh, ya, terima kasih untuk bagian dari gurunya Pak. Sekarang masuk ke poin berikutnya. Karena jujur saya pribadi juga masih mencari-cari tentang. Sekarang Pak tadi juga masih menyinggung tentang beasiswa Ya. dan kalau saya pribadi ya, saya juga mungkin masih masih nyoba mencari Ya. terkait hal itu juga Pak sedikit-sedikit ya. Dan mungkin Pak juga bisa sharing tentang beasiswa ini sedikit Pak tentang beasiswa ini. Oke. Misalnya Hmm. Lanjut, lanjut. Misalnya apa? ya, beasiswa yang pernah Pak terima Oke. ada Ya, sepengalaman Kak Den selalu merasa bahwa banyak banyak sekali berkat ya yang saya dapatkan sejak saya SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sekarang S2. eh, Kayaknya semuanya gratis. Tidak tidak pernah bayar sedikit pun karena mau bayar pun uang dari mana? Karena kan tidak ada uang. Jadi semuanya gratis. Mungkin ya tidak tahu Tuhan Tuhan memberikan berkat, Tuhan yang kasih sekolah mungkin. Jadi selalu ada jalan ya, selalu ada jalan. Jadi waktu ingat betul waktu SMP, SMA itu kayak banyak dapat dapat beasiswa-beasiswa kecil-kecilan yang mana bisa eh, untuk tambah-tambah uang saku, tambah-tambah uang saku. Kuncinya itu tadi dekat dengan guru karena kalau misalnya adik-adik kurang uh, melek terhadap informasi-informasi di luar sana, pasti gurunya ada yang melek. Pasti guru-gurunya ada dapat informasi, itu pasti. Jadi kuncinya itu tadi. Jadi tidak boleh menutup diri, tidak boleh gengsi, kayak sering bertanya kira-kira banyak-banyak sharing, kira-kira bagaimana ya Pak untuk misalnya ngobrol dengan guru di sekolah itu kira-kira bagaimana? Saya pengen lanjut kuliah tapi mungkin ada jalan uh, dari mereka begitu. Karena mereka yang paling tahu begitu seperti itu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari kalian sendiri itu tadi berdasarkan koneksi tadi yang mana koneksi yang positif ya. Koneksi tadi kita bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Itu yang paling penting, akses terhadap informasi. Karena kalaupun kita punya kesempatan tapi kita tidak memiliki informasi terhadap beasiswa itu tidak bisa kita dapatkan seperti itu. Itu di yang mana Kak Denis bisa mendapatkan beasiswa yang tadi untuk S1, kemudian untuk yang S2 ini juga Kak Denis puji Tuhan dikasih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 full menggunakan beasiswa di luar negeri di Australia. Jadi tadi itu kekuatan dari informasi. Cari, cari banyak sekali di luar sana, banyak sekali di online itu informasi. Itu tadi Kak yang Kak Denis bilang memanfaatkan eh, teknologi, memanfaatkan teknik teknologi untuk keuntungan kita. Jadi manfaatkan mereka itu untuk keuntungan kita begitu. Banyak sekali di luar sana. Jadi kalau misalnya nanti adik mau lanjut ke SMA, rencananya SMA di mana? Atau belum ada gambaran? ya saya belum 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 ada Ya. gambaran sih Pak karena Nah, kembali ke belakang. ya benar benar benar. Jadi yang paling penting itu cari cari banyak informasi, cari banyak koneksi, pasti selalu ada jalan dan berdoa. Itu yang paling penting.
kurang lebih Ya, seperti Pak. Oke, terima kasih. Ya, em, mungkin dalam tapi kalau misalnya dari ketika saya mendengar ceritanya Pak tadi dipanggil guru, misalnya dari guru informasi untuk beasiswanya, tapi Hmm, mungkin Pak juga punya Pak juga punya proses sendiri. Bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa ya. dari Pak? Oh, kalau yang SMA, yang untuk SMA untuk mendapatkan beasiswa S1 kurang lebih seperti itu tadi. Saya dapat informasi dari guru di sekolah saya. Dan memang juga banyak kan, selain itu juga waktu itu sudah bisa searching-searching secara online. Tapi kalau untuk dapat beasiswa S2, lebih ke ini, saya membangun channel, membangun koneksi dengan teman-teman, kemudian banyak lihat-lihat di media sosial, kembali lagi media sosial. Jadi saya lihat di media sosial, oh ini kok ada, bisa jalan-jalan ke luar negeri tapi gratis, tapi sambil kuliah dan dibayar juga. Jadi ini kenapa kenapa bisa begitu? Apa? Jadi berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan itu, jadi kita memanfaatkan dan juga menggali lebih dalam. Ini kira-kira dari mana begitu. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih cari tahu sendiri, aktif cari tahu sendiri. Kalau tanya-tanya orang juga jarang, jarang juga tanya-tanya orang. Jadi lebih ke aktif cari-cari tahu sendiri. Kemudian setelah cari tahu itu kita pelajari baik-baik, bagaimana caranya supaya bisa ikut. Jadi mencoba beberapa beasiswa itu dipelajari, kemudian maunya apa dipelajari, kemudian mencoba untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, kemudian daftar sebanyak-banyaknya, daftar sebanyak-banyaknya. Jadi kalian ada daftar banyak-banyak beasiswa, eh, ya daftar 3-4 beasiswa, yang lolos satu ya lumayan diambil seperti itu. Dan juga tidak pernah menyerah, tidak pernah seperti kayak oh gagal satu kali langsung menyerah, langsung langsung feel down, langsung feeling insecure, atau kayaknya saya tidak bisa, kayaknya tidak bisa. Jangan membatasi kita punya pikiran, karena yang hanya membatasi yang bisa membuat kita gagal itu hanya kita punya pikiran sendiri. Tapi selama kita masih punya mimpi, masih bisa berimajinasi di luar sana, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik Pak. Em, Sekarang kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya Pak. Hmm. Karena ya em, mungkin Pak punya motivasi utama untuk mendapatkan beasiswa. Apa sih Pak motivasi utama Pak untuk mendapatkan beasiswa ini? Motivasi. Sebenarnya secara pribadi Pak merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Ada istilahnya long life learning. Jadi belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup, long life learning. Jadi tidak tidak merasa bahwa oh karena sudah jadi guru jadi berhenti untuk belajar. Tidak. Jadi belajar untuk itu tadi, belajar bukan untuk pintar, tidak. Belajar untuk kayak lebih ke menambah ilmu-ilmu baru, menambah pengalaman baru, merubah pola pikir, melihat bagaimana cara orang di luar sana melihat dunia, atau bagaimana cara orang di luar sana bereaksi terhadap hal-hal yang di luar sana, yang terjadi di sekitar mereka. Jadi lebih ke kayak kayaknya belajar akan menyenangkan kalau eh, kita punya tujuan. Misalnya kalau kalian sekarang lagi belajar S2, pengen tahu lebih dalam tentang eh, education leadership contohnya, karena kalian sekarang jurusannya education leadership kan, eh, tentang manajerial, tentang apa. Jadi apa yang kita minati kita akan pelajari dan kita akan happy, kita akan suka untuk menjalaninya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Pak, berarti em, em, itu motivasi utamanya Pak untuk mendapatkan beasiswa itu Pak. Ya, itu motivasi Nah, utama. Jadi, sekarang selain jalan-jalan juga ke luar negeri. Jadi Pak tidak pada yang tidak muluk-muluk ya. Kapan lagi punya pengalaman jalan-jalan ke luar negeri dan gratis. Dibayar. Bayangkan, bayangkan Wanli, kita dibayar untuk ya, secara kasar kalian bisa bilang kita dibayar untuk belajar. Bayangkan. ya Kita ya belajar tapi kita dibayar dan kita bisa ya, jalan-jalan, ya. bisa kerja, kita bisa ya.
Seperti itu. Em, dalam untuk mendapatkan beasiswa itu mungkin Pak punya apa tantangan terbesar untuk mendapatkan beasiswa itu Pak? Dan bagaimana cara untuk menghadapinya tantangan itu? Eh, Tantangan terbesar itu mungkin lebih ke bagaimana untuk lebih ke bertanya kepada diri kayak ini melanjutkan beasiswa ini untuk apa ya? Ini melanjutkan pendidikan ini kira-kira untuk apa? Itu tantangan yang terbesar. Jadi kadang orang hanya daftar-daftar saja beasiswa tapi tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu mendaftar ini untuk apa seperti itu. Selain karena alasan-alasan yang tadi Kak Den bilang kayak pengen jalan-jalan luar negeri, pengen punya pengalaman tinggal di luar negeri. Tapi kembali bertanya ke diri sendiri ini kira-kira untuk apa begitu. Tapi setelah menemukan kayak bisa menjawab pertanyaan alasan kenapa harus melanjutkan pendidikan lagi, semua akan berjalan mulus, semua akan berjalan, ada saja jalan keluarnya. Jadi mungkin tantangan terbesarnya itu lebih bertanya kepada diri sendiri kenapa eh, memilih untuk melanjutkan beasiswa, melanjutkan pendidikan menggunakan beasiswa itu. Jadi selain tantangan itu ada juga tantangan-tantangan lain kayak karena kita jadi jujur ya kita di NTT kita memang banyak ketinggalan. Kalian juga merasakan itu. Kita banyak ketinggalan, kita banyak kekurangan informasi-informasi, kita juga banyak kekurangan sumber daya. Tapi itu bukan menjadi batasan bagi kita untuk tetap berjuang, kita tetap belajar. Jadi kayak ya, tantangan besar tapi selalu ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Ya. Baik Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya, Mhm. eh, tips atau amunisi atau perlengkapan apa saja dari Pak untuk mendapatkan beasiswa itu Pak? Amunisi. Menarik. Yang pertama kali yang Kak Den lakukan itu selalu memikirkan tentang beasiswa itu di kepala. Tiap hari, tiap detik, tiap menit kayak selalu pikirkan kayak oh ini beasiswa ini beasiswa. Jadi secara tidak sadar kita menanamkan apa yang kita pikirkan di dalam kita punya otak. Jadi itu dinamakan afirmasi positif atau bisa juga dikatakan self hypnotis. Kita menghipnotis otak kita untuk memikirkan hal itu. Jadi kalau kita selalu memikirkan hal itu, kita akan secara tidak langsung gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan akan berusaha supaya hal tersebut bisa terwujud. Seperti itu. Jadi karena kita pikirkan terus, apa yang harus kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya beasiswa itu bisa saya dapatkan begitu. Maka adalah kayak kemauan untuk oh kalau begitu saya harus cari cari informasi ini, saya harus cari informasi itu, saya harus kontak orang ini, saya harus kontak orang itu. Jadi secara tidak langsung badan kita, pikiran kita akan mengarahkan kita ke arah sana dan juga semesta akan mendukung. Ya. Itu seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan sekarang mungkin Pak punya tips untuk mendapatkan beasiswa supaya Udah, saya juga bisa ya, ya, ya. belajar. Jadi di luar sana itu kan banyak sekali beasiswa-beasiswa yang baik diberikan oleh pemerintah pemerintah Indonesia, pemerintah pusat, banyak juga yang dari pemerintah-pemerintah luar negeri seperti itu. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya Wanli ingin melanjutkan eh, pendidikan menggunakan beasiswa, jangan bosan-bosan atau jangan capek-capek untuk mencari informasi tentang beasiswa tersebut. Selain menggunakan yang tadi kalian bilang koneksi, untuk sekarang menurut kalian lebih mudah karena Wanli bisa Google saja informasi beasiswa langsung ada keluar banyak hal. Tapi bisa juga tanya ke guru itu tadi tanya ke guru ke mereka Pak Apri atau misalnya kalau sudah SMA nanti eh, tanya di guru-guru SMA bisa. Tapi saat nanti sudah SMA, mungkin Kak Den sarankan supaya bisa eh, lulus beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi, ya. Ada suatu beasiswa yang diberikan pemerintah itu beasiswa bidik misi yang itu beasiswa berprestasi, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa-siswa SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi
yang berprestasi, yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tapi berprestasi. Jadi adiknya Kak Den, yang bungsu, Kak Den kasih dorongan terus sehingga dia, puji Tuhan, dia dapat beasiswa itu. Jadi tidak perlu bayar uang kuliah. Jadi dia kuliah di Undana, sudah lulus, jadi tidak perlu bayar uang kuliah. Yang mana itu bantuan yang sangat besar karena kita tidak perlu bayar. Dan juga tiap bulan, tiap semester dapat uang saku untuk menunjang kita punya kehidupan. Jadi nanti saat Wanli sudah SMA, eh, itu tadi banyak 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 searching online, banyak research sendiri tentang beasiswa-beasiswa itu, dan juga banyak tanya-tanya guru, dan juga harus nilainya harus bagus supaya kita bisa memenuhi kualifikasi tersebut. Misalnya kan, Wali masih SMA, SMP sekarang tuh. Jadi misalnya kalau sudah SMA, usahakan nilainya bagus semua sehingga suatu saat kalau misalnya ada beasiswa yang dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus nilai raportnya bagus, itu kita memenuhi keadaan. Jadi memenuhi kualifikasi tersebut. Jadi misalnya contohnya Kaden selalu punya punya apa namanya, semacam salah satu pedoman hidup juga, yang mana itu begini bunyinya: tidak ada yang namanya keberuntungan, tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada itu peluang digabungkan dengan kesiapan kita. Jadi saat peluang dan juga saat kita sudah siap, maka kita memunculkan suatu keberuntungan begitu. Jadi kayak misalnya contohnya ada beasiswa yang ditawarkan tapi nilai tidak memenuhi syarat, berarti kita tidak siap. Seperti itu. Jadi harus selalu siap. Jadi jangan berpikir ini buat apa saya belajar ini capek-capek nilai tinggi-tinggi ini untuk apa? Tidak, ada gunanya, ada manfaatnya. Jadi itu tadi kalian bilang tidak ada yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu ada atau keberuntungan itu terjadi saat ada kesempatan datang dan kita juga jemput kesempatan dengan kualifikasi yang kita sudah punya. Jadi kita nilai bagus, kesempatan datang, dapat sudah itu beasiswa. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Berarti harus siap. Harus Maka ya, belum datang kita ya. harus Oke. memberikan yang terbaik dari menjadi versi terbaik dari kita. Kalaupun tidak belum bisa menjadi versi terbaik, setidaknya menjadi lebih baik daripada kemarin, dari diri kita yang kemarin. Jadi Wanli yang kemarin dibandingkan Wanli hari ini harus ada perkembangan atau pertumbuhan baik secara mental atau secara akademik. Jadi, harus lebih baik daripada kemarin. Begitu. Biarpun sedikit, yang penting jangan jalan di tempat. Ya. Oke, oke. Dan ini Pak, ini juga, ini mungkin akan menjadi informasi yang sangat penting sekali untuk saya. Eh, Menurut Pak, apakah kami yang berada di posisi orang-orang desa ini Ya. bisa memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa, Pak? Sangat-sangat bisa. Hmm. Kaden kan juga dari desa. Kaden kan juga anak kampung yang daerah-daerah terpencil. Kenapa tidak? Bahkan sekarang pun Kaden juga mengajar di daerah terpencil di pelosok pedalaman yang orang belum pernah dengar sebelumnya. Tapi apa? Tapi Kaden bisa keluar negeri, bisa mengalahkan orang di kota. Iya. Jadi jangan pernah untuk membatasi diri kita sendiri. Pakai itu kekuatan dari internet, pakai kekuatan dari koneksi-koneksi yang secara positif tadi dalam tanda kutip untuk meraih apa yang kita 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 punya. Jadi tidak pernah ada batasan untuk kita, tidak pernah ada batasan. Jadi kita bisa terbang terbang setinggi-tingginya tanpa harus ada pikir apa-apa gitu. Yang penting tadi itu kita siap dan juga kita banyak-banyak membaca atau banyak-banyak upgrade diri seperti itu. Mm-mm. Oke, terima kasih untuk semua tentang beasiswanya, Pak. Dan sekarang ini tentang diri Pak dan juga yang pernah terjadi. Pertanyaannya begini, Pak. Pak pernah gagal atau tidak, Pak? Dan bagaimana? Ini saya, Pak pernah gagal atau tidak? Um, semua Jangan. ya ya semua orang ya saya tertawa bukan menertawakan pertanyaan, jadi saya kayak teringat beberapa banyak kegagalan yang saya telah alami. Ya ada dulu pernah kayak gagal berkali-kali, dan setiap orang pasti pernah gagal, dan juga kalian juga pasti pernah gagal. Misalnya dalam let's say dalam itu tadi, dari pengalaman-pengalaman untuk dapat beasiswa di yang dulu tingkat SMA itu kan juga gagal, itu entah kenapa gagal, dan itu bikin kita insecure, bikin kita down, bikin kita berpikir ini bisa tidak ya, bisa tidak, selalu mempertanyakan diri, bisa tidak, bisa tidak. Kemudian yang kemarin lagi contohnya yang untuk daftar beasiswa S2 ini,
ada beberapa kegagalan, ada beberapa kegagalan-kegagalan yang Kak Den alami, tapi Kak Den orangnya tipe yang melihat segala sesuatu kegagalan atau apapun itu sebagai pembelajaran. Jadi tidak menjadikan kegagalan untuk alasan untuk berhenti berjuang, tidak. Jadi melihat kegagalan itu sebagai eh, peluang. Jadi kita gagal nih. Oh, kita bisa pelajari dari kegagalan. Oh, ini kira-kira apa yang membuat kita gagal? Ini apa yang harus di-upgrade, apa yang harus di-improve. Kira-kira apa di mana letak titik gagalnya sehingga saat kita mencoba lagi, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Boleh melakukan kesalahan, boleh melakukan kegagalan, tapi tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita boleh melakukan kesalahan yang baru. Paham? Ya, Jadi untuk dijadikan sebagai ya, sebuah benar. pelajaran. Jadi kita boleh tidak ada larangan untuk melakukan kesalahan. Buat kesalahan sebanyak-banyaknya, tapi ingat tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah, buat kesalahan yang baru, jadikan sebagai pembelajaran. Jadi seperti itu. Dan juga berbicara tentang kegagalan, Karen ada baca quotes tentang itu juga. Katanya kalau kita if you never swing, you never get a home run. Itu kayak peribahasa di main kasti gitu, main cricket atau main apa. Jadi kalau kamu tidak memukul berkali-kali dan gagal, kamu tidak akan mendapatkan pukulan yang bagus begitu. Jadi kalau kita tidak mencoba berkali-kali dan gagal, kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan. Jadi lebih baik gagal berkali-kali daripada tidak mencoba sama sekali. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, dan sekarang ini yang terakhir, Pak. Pertanyaan dari saya Mhm. untuk beasiswanya dan sekarang ini yang terakhir, apa harapan Pak untuk pendidikan ke depannya? Ya. Ya. Pertanyaan yang sangat filosofis ya, harapan tentang pendidikan. Em, Kembali lagi ke yang tadi Kak Dian bilang, pendidikan itu kan supaya bisa lebih memanusiakan manusia kan, supaya kita bisa benar-benar bisa menjadi manusia yang seutuhnya kan. Jadi harapannya untuk pendidikan, kalian tidak bisa bilang pendidikan secara langsung, secara umum di Indonesia, tapi mungkin lebih ke dari level yang paling paling di bawah sekali di tempat kalian mengajar, atau misalnya untuk di level kecamatan atau di level kabupaten, misalnya di Manggarai Barat atau di NTT begitu. Harapannya eh, pendidikan di tempat kita, di daerah kita tuh semakin baik, semakin berkembang, sehingga kita juga bisa memiliki peluang atau kesempatan supaya bersaing dengan teman-teman yang, let's say teman-teman dari Jawa atau teman-teman dari daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi kita membuktikan diri, bukan membuktikan diri bahwa oh kita juga bisa. Kita walaupun kita memiliki banyak keterbatasan, kita memiliki banyak tantangan, tapi kita juga bisa seperti itu. Itu jadi salah satu misi misi dan juga harapannya kalian sendiri, bahwa ingin membuktikan bahwa eh, kita yang dari daerah-daerah timur atau dari daerah terpencil juga memiliki peluang yang sama. Dan juga kalian tidak boleh tutup mata dengan kita yang dari daerah timur, karena kita sebenarnya juga kita punya potensi potensi yang besar begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak tidak pernah jangan pernah membatasi diri, tidak boleh. Semuanya harus harus tidak boleh membatasi diri, tidak boleh berhenti bermimpi, tidak boleh membatasi mimpi kita. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Itu untuk sesi wawancaranya sepertinya sudah selesai untuk wawancaranya. Hmm? Dan saya ketika saya ketika saya mendengar jawaban Pak pertama kali, ketika saya mendengar jawaban dari Pak, Hmm? saya sudah bahwa ini orang positif sekali maksudnya dalam dalam hidupnya. Um, Kalau kalian dibilang positif, terima kasih. Uh, Sangat mengapresiasi itu dibilang positif. Tapi mm, mungkin lebih ke banyak pengalaman-pengalaman kehidupan, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang membuat Kak Den berpikir atau melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Jadi lebih ke begini, maksudnya
walaupun kita hidup susah, walaupun kita memiliki banyak-banyak tantangan atau dalam kehidupan kita kayak banyak kenapa ini sulit sekali, kenapa ini sulit sekali. Jadi memang harus begitu supaya kita bisa level up, supaya kita bisa berkembang. Memang harus begitu. Jadi melihat tantangan atau kayak masalah-masalah itu sebagai ujian. Jadi setiap kali ujian, saat selesai ujian kita lulus, pasti kan kita meningkat, meningkat, meningkat begitu terus. Nah, ya. Oh, berarti bukan ceritanya bukan bukan dasar maksudnya bukan karena ya orangnya memang positif tapi karena pengalamannya Pak ya. Em, Karena itu disebut oh, apa ya? Iya, seperti itu. Jadi eh, pola pikir yang bisa merubah pola behavior, pola pikir yang bisa merubah tingkah laku seperti itu. Jadi kalau kita pikirannya positif, keluarnya positif, ketemu orangnya pun juga akan orang-orang yang positif. Begitu. Banyak berkat, banyak 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 pengalaman-pengalaman luar biasa di luar sana begitu. oke Pak, terima kasih untuk sesi wawancaranya, terima kasih untuk jawabannya dan mungkin mungkin Pak bilang anak ini ketika menjawab dia hanya jawab ya 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 ya. Setelah itu tidak ada jawaban sama sekali. Hanya setelah itu bertanya hanya monoton monoton setelah saya menjawab bertanya menjawab. Tapi Tidak, tidak, tidak. Pak, Kalian tidak ini berpikir seperti sangat-sangat itu. Kalian tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi kalian kayak flashback lagi ke beberapa tahun lalu saat kalian masih SMP, kalian merasa kayak ini dulu kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP, saya bikin apa ya kira-kira ya? Saya kayaknya tidak sehebat dia. Saya kayaknya tidak seberani dia kayak omong juga kayaknya tidak. Jadi Wani kayaknya sudah sangat luar biasa menurut kalian karena memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, memiliki kemampuan untuk eh, mengungkapkan sesuatu secara verbal dengan baik, mengutarakan pikiran, berani untuk mengutarakan pendapat, which is sangat-sangat berharga di masyarakat atau di pendidikan yang sekarang begitu. Jadi kita memang harus tetap seperti itu. Jadi saya lebih ke itu tadi. Jadi pikir kayak saya kayaknya kelas 2 atau kelas SMP, 3 SMP beberapa tahun lalu saya tidak sehebat dia. Jadi ya, you get potential for that. oh, terima kasih Pak. Itu saya anggap sebagai sebuah saya bingung sendiri Pak. Bagaimana cara untuk susunan acara kan saya sudah buat. Oh ini penutupnya sebentar. Terima kasih Pak untuk wawancara semua. Tapi karena percakapan sudah mengarah ya sudah kita lanjut saja untuk. Eh, um, sometimes kehidupan seperti itu ya. Jadi kayak Iya. kita mengalir mengikuti alur, tapi bukan berarti kita melenceng dari tujuan kita awal tidak. Jadi ya itu juga terjadi di mana-mana. Kayak kehidupan juga pun seperti itu. Jadi mengalir, biarkan dia mengalir. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak Apri. Bagaimana Pak Afri? Pak Afri jadi Oke, berarti pendengar sudah selesai, setia. Wandi. Ya, Terima Oke. kasih Pak Afri sudah mendengarkan ocehan kita. ya, mungkin terlalu lama. Mungkin terlalu lama ya Pak. Pas, pas Ya, tuh Pak Dento. ya, Pas. pas. 1 jam setengah, tidak apa-apa. Iya. Jadi saya tadi dengar dari awal sampai akhir, meskipun tadi ada off cam karena tahu ada hal-hal lain tuh di sekolah. Tapi saya mendengar semuanya. Jadi mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Den sebagai narasumbernya. Narasumber pertama di kami punya program yang ini. Wow. Jadi semoga ini juga bisa bikin kami tetap mau melakukan hal ini, program ini mungkin dengan tamu-tamu yang lain selanjutnya dan nanti muridnya juga bergiliran diganti. Oh, menarik. Tapi dengan ini pertama kali ini dilakukan, saya sangat senang karena tidak ada hambatan apa-apa baik dari listrik, jaringan. Saya tadi takut itu saja sepanjang Ya, ya. kalian ngomong. Itu Lanto, semua berjalan dengan Ya, lancar. tapi ternyata kalau kita punya niat baik, ada saja juga bantuannya dari Tuhan. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Den. Saya percaya 1 jam lebih sedikit tadi ini akan jadi informasi yang sangat berharga untuk saya punya murid. Mungkin 1 orang saja muridnya, tapi saya percaya dia akan menyampaikan ini juga ke teman-temannya yang lain, ke adik-adik kelasnya yang lain, sehingga
manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan saya percaya Pak Den juga mungkin waktu SMP punya potensi-potensi seperti ini, sehingga saya rasa mempertemukan kedua orang yang tepat di hari ini. Dan semoga jejak-jejak kehidupan yang baik nanti dia bisa tiru, supaya dia juga, kalau kita kan guru, Pak Den tuh kita berharap mereka lebih baik dari kita. Jadi semoga Ini kan itu saya bilang. iya bisa terwujud. Dan pokoknya terima kasih banyak. Hal paling mahal di dunia ini Wanli adalah ilmu dan pengalaman. Jadi kalau ada orang yang dengan sukarela berbagi, itu harta yang sangat luar biasa. Sama saja dengan baca buku. Selama ini kan Wanli sering baca buku toh, tapi baca buku kan dalam bentuk tulisan, kita baca berhari-hari. Ya. Tapi kalau ini mengulas kehidupan berdasarkan realita dalam waktu 1 jam. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, tapi mendengar orang punya pengalaman dan mengaplikasikan di Wanli punya kehidupan, itu juga literasi. Dan saya bersyukur juga Pak Den karena ini kami memanfaatkan teknologi. Jadi Ya, sudah memakai Zoom, literasi digital juga untuk kayak manfaat. anak-anak, untuk Ya. Wanli. Tapi mungkin satu juga yang saya mau tanya ke Pak Den, karena ini kan topiknya tadi, saya kan mau lihat juga kemampuannya saya punya murid begitu di Ya. kemampuan public speaking ya seperti ini. Kira-kira menurut Pak Den tadi, di luar topik-topik pembahasannya, tapi dari teknik dia mewawancara, dia berbicara dengan orang baru yang notabene mungkin umur gapnya agak jauh dan pendidikannya juga dia kan masih SMP. Ya. Kira-kira gambaran umumnya kemampuan berbicaranya, karena dia juga kan agak-agak kadang ragu-ragu begitu Pak Den. Bagaimana untuk dia lebih meyakinkan dirinya? Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Den untuk dia sebagai akhir dari sesi ini. Silakan Pak Den. So far you did a great job. Hooray. Jadi saya tidak merasa seperti sedang diwawancarai. Saya merasa ini percakapan atau obrolan yang sangat natural, yang berjalan atau alurnya juga sangat 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 baik. Saya seperti kayak lagi curhat dengan teman. Jadi saya kayak tidak ada tekanan atau pressure apa-apa. Which is itu yang sangat penting saat mewawancarai. Jadi kayak tidak merasa di bawah tekanan atau apa. Jadi saya rasa sangat 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 nyaman dan juga em, saya tidak akan bilang yang baik-baik semua. Pasti ada Ya, betul betul. eh, hal-hal yang saya tidak bilang yang negatif ada atau tidak baik, tapi ini untuk improve supaya lebih baik toh, supaya lebih baik. Jadi eh, respon-respon yang Wanli berikan terhadap pertanyaan yang atau apa ya feedback atau yang Wanli berikan tadi sudah cukup baik. Jadi saat memberikan pertanyaan kemudian saya kasih jawaban terus eh, sudah kayak moderator yang merangkum jawaban jawaban dari narasumber, which is very good, which is very very good. Dan mungkin yang perlu diperbaiki cuman kayak setiap kayak narasumbernya memberikan jawaban tidak perlu selalu mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jadi terima kasih mungkin ya di akhir atau kapan karena kita berbicara secara ini toh, berbicara secara walaupun memang ada beberapa konteks wawancara yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan konteksnya itu, tapi kalau kayak kita berbicara casual begini, eh, sepertinya tidak perlu karena akan ini sudah cair nih obrolan tiba-tiba dia terima kasih jadi kayak merasa ada awkward sedikit. Tapi bagi saya tidak masalah juga, tapi kayak untuk improvement ke depan tidak itu kayak tidak sesuatu yang tidak perlu dilakukan terus-menerus seperti itu. Ya, oke. Tapi overall sudah sangat bagus. Jadi memberikan Untuk pemula berarti overall bagus untuk dia Pak ya? 9 out of 10. Sebagai pemula. Ya, Oke. 9 dari 10 lah. Oke lah. Mantap. Terima kasih. You did a Semoga great job. Oh my God. ya, Yeah. Ya, terima semoga kasih. dia bikin percaya diri. Ya. Yeah. Bagaimana Ya, Wanli? Ini masukannya berharga toh? ya sangat-sangat iya Pak. Memang ya dari Pak bilang saya ingat, oh iya ternyata betul memang saya tadi terlalu banyak terima kasih dan itu eh, suaranya juga tadi dipenuhi dengan keraguan seperti itu. Tapi terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih atas em,
ya mungkin penilaian bisa dikatakan, dan karena dari hal itu saya tahu bahwa oh ini yang harus akan saya lakukan ke depannya ketika saya melakukan hal yang sama, misalnya Ya, wawancara dan seperti ini. satu lagi, saat saat memberikan pertanyaan, saya rasa Wani sudah sangat baik karena kayak pertanyaan itu tidak dibaca, tapi pertanyaan yang Wani berikan itu seakan-akan sesuatu yang benar-benar menjadi keresahan dia sendiri, jadi benar-benar sesuatu yang kamu ingin tahu. Jadi terlihat sangat natural dari gestur, dari gerak tubuh, dari tatapan mata, eye contact, which is sangat 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 berharga dalam dalam percakapan kan. Karena kalau kita mau eh, walaupun kita lewat Zoom, tapi kalian bisa merasa ada eye contact dengan Wanli yang mana memang percakapan harus seperti itu. Percakapan harus ada eye contact sehingga kita bisa merasakan chemistry antara satu dengan yang lain. Ya. Ya. Terima kasih sekali Pak. Kita Ya, tepuk tangan untuk narasumber. Narasumber dulu. ya tentang Baru tepuk tangan untuk penanyanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Den. Semoga sukses juga karena sudah sedang belajar juga di sana. Semoga sukses dan doa kami semoga tetap sehat dan bisa bersukacita menjalankan apapun aktivitasnya di sana. Mungkin kita foto bersama. Saya ambil. Kita dua gaya. Gaya pertama senyum biasa dulu. Biasa. tapi tapi Pak, saya belum mengucapkan terima kasih ke Pak. Bapak ini. Oh iya. Karena jujur jujur Pak, saya sangat atau bagaimana Pak Apri? Iya, bagaimana? Apa? Lanjut, lanjut. Omong sudah. Oke. Terima kasih apa maksudnya ini? Terima kasih untuk semua jawabannya tadi, karena itu iya. benar-benar hal yang sangat-sangat berharga untuk saya. Iya. Ketika saya bisa omong jujur nih Pak ya, ketika saya kembali ke tempat saya, rumah atau apa, misalnya seperti yang Pak Apri bilang tadi, kita hanya dari buku, dan buku itu pasti ada perbedaan ketika dari orangnya secara langsung. Tapi ketika dengan Pak Dedis ini memberikan pengalaman yang dia miliki baik sebagai siswa, terus beasiswa, dan juga sebagai guru, dan juga harapan-harapan, saya sangat-sangatlah bersyukur akan semua jawabannya. Yang walaupun tadi saya hanya oh iya, tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk semua, karena ini adalah pelajaran yang bisa dibilang ya, sangat sangat berharga, karena saya jarang mendapatkan pelajaran seperti ini dari gurunya. Ini orangnya juga Pak, saya mau jujur, ini Pak Apri juga adalah orang yang selalu memberikan pelajaran yang sangat berharga, dan juga sekarang Pak melalui Zoom seperti ini. Ya, saya bersyukur sekali karena hal ini. Kalau Pak Apri ya secara langsung dia memberikan begitu banyak pelajaran, terus Pak juga ya walaupun melalui Zoom. Ya. Iya. Semoga kita bisa ketemu secara Iya, saat nanti. biasa. Tunggu pulang. Kita foto, Ah, Gaya biasa dulu, senyum biasa dulu. boleh. Tunggu. 1, 2, 3. Sekarang salam literasi Ini kan? L. Oke. Sambil senyum. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Nanti kalau recordnya sudah selesai kabarnya. Recordnya nanti belum Iya, saya nanti. matikan ya. Iya, matikan. Terima kasih.